Zaman sekarang, kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa bisa dibilang sudah jauh lebih baik dibanding generasi dulu. Tapi sayangnya, nggak semua orang punya akses untuk berkonsultasi dengan psikolog. Iya sih, BPJS bisa mengcover asuransi ke spesialis jiwa, tapi enggak dengan kebutuhan psikolog. Oke, mungkin teman-teman yang nonton ada yang masih bingung membedakan psikolog dan psikiater. Aku jelasin tipis-tipis aja ya, secara general dan sesuai pengalaman yang aku rasakan. Oh teman-teman, it's me Mei Lily, anak kimia penderita gangguan jiwa yang suka cosplay. Welcome to Magically Channel. Hal mendasar yang membedakan psikolog dan psikiater ini adalah psikiater ini adalah dokter spesialis kesehatan jiwa, sedangkan psikolog ini terapis atau konsultan. Karena psikiater adalah dokter, metode terapi utamanya adalah dengan penggunaan obat-obatan. Jadi, kalau teman-teman datang ke psikiater, udah pasti harus mau minum obat. Selain itu, psikiater yang aku temui di Indonesia umumnya hanya memberikan obat saja, gak banyak yang bisa dicurhatin. Jadi, buat kalian yang butuh terapis sekaligus teman curhat, aku sih gak rekomendasiin ke psikiater. Kalau kalian butuh teman curhat, butuh menggali masalah yang ada di dalam bawah sadar, atau mengobati luka batin, teman-teman bisa datang ke psikolog. Curhat sama mereka tentunya udah pasti aman ya, karena mereka ini profesional di bidangnya. Tapi kalau kalian punya keluhan yang urgent seperti gangguan tidur, emosi yang tidak bisa terkontrol, halusinasi, seperti melihat yang gak orang lain lihat, atau mendengar bisikan-bisikan, menurut aku kalian harus cepat-cepat ke psikiater buat diberi obat. Karena psikolog kan bukan dokter ya, jadi nggak bisa resepin obat. Singkatnya kayak gitu sih. Dan dari penjelasan aku tadi, artinya psikolog dan psikiater ini berkesinambungan. Keduanya dibutuhkan. Salah satu kendala utama untuk bisa berkonsultasi dengan psikolog selain jarak dan lokasi adalah biaya. Satu sesinya dipatok mulai dari 100.000 per jam, bahkan bisa sampai jutaan untuk sekali pertemuan aja. Jumlah ini tentunya bukan biaya yang sedikit ya, apalagi bagi masyarakat yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Untungnya saat ini sudah banyak aplikasi kesehatan online yang menyediakan psikolog yang juga secara online. Bisa melalui chat, telepon, bahkan video call. Sehingga jarak sudah bukan lagi halangan. Biayanya pun bisa dibilang cukup murah ya. Ada yang mulai dari 30.000 saja per sesinya. Aku pun jadi penasaran buat nyobain servis yang mereka sediakan. Beberapa aplikasi yang udah pernah aku coba diantaranya ada Halodoc, Alodokter, Good Doctor, Grab Health, dan Milfik Dokter. Di video kali ini, aku akan share ke kalian pengalaman aku berkonsultasi ke psikolog yang ada di aplikasi yang aku sebutin tadi. Tapi, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Halodoc merupakan salah satu aplikasi telemedik terpopuler di Indonesia, terutama setelah lonjakan COVID yang menyebabkan kebutuhan telemedik meningkat pesat. Waktu video ini dibuat, Halodoc sudah di-download sebanyak 10 juta pengguna dan mendapat rating 4,8 di Play Store. Daftar dan masuk ke aplikasi ini pun gampang banget. Cuma butuh nomor HP dan OTP-nya pun udah otomatis, jadi nggak pakai lama. Sat-set banget konsepnya. Di Halodoc, kamu bisa nemu psikolog dengan biaya konsultasi cuma 45.000 aja selama 30 menit. Dan kalau lagi ada promo, bisa lebih murah lagi. Worth it lah. Psikolognya juga fast respon banget. Sesuai dengan yang aku bilang di awal, kalau Halodoc ini mengutamakan kecepatan dan efektivitas pelayanan. Sayangnya, karena ada batas waktu, kalau milih yang paling murah dengan limit 30 menit, sedangkan yang diceritain masih banyak, jadinya belum sampai plong tapi harus udahan. Dan sayangnya lagi, aku belum nemu psikolog yang benar-benar srek di Halodoc. Tapi kalau lagi butuh teman curhat, Halodoc ini aku rekomendasiin banget buat kamu yang butuh konsultasi yang tipenya sat-set. Aplikasi telemedik selanjutnya yang gak kalah populer di Indonesia adalah Alodokter. Untuk masuk atau daftar, kalian bisa pakai nomor handphone, Facebook, Gmail, bahkan email.
jadi bisa langsung sinkron dengan email dan sosial media. OTP-nya juga sama-sama otomatis, nggak perlu ngetik sendiri atau copas manual. Untuk biayanya mulai dari 45.000 per sesi. Yang aku suka, per sesinya ini nggak dipatok berapa menit atau berapa jam. Pokoknya bisa cerita sampai bener-bener lega, nggak perlu khawatir sama limit waktu. Emang sih, kadang-kadang butuh nunggu kalau psikolog yang kita pilih sedang menangani pengguna lain. Tapi masih sangat worth it lah, mengingat harganya yang masih terjangkau. Selain itu, di aplikasi ini, aku ketemu dengan psikolog yang cocok. Awal tahu Good Doctor justru dari fitur GrabHealth. Karena dokter yang disediakan GrabHealth ini merupakan rekanan Good Doctor. Pendownloadnya nggak sebanyak 2 aplikasi yang sudah aku ulas sebelumnya. Tapi nggak bisa dibilang sedikit juga. 1 juta lebih total penggunanya. Daftar dan masuknya juga sama-sama gampang. Cuma pakai nomor HP udah bisa masuk. Tapi OTP-nya masih harus ngetik sendiri atau copas manual ya. Masalah OTP ini minor banget sih. Nggak bisa disebut kendala. Karena pas masuk atau daftar lancar-lancar aja. Apalagi biaya di sini udah yang paling murah. Start from 30.000 per sesi. Dan ini nggak ada batasan waktu. Aku bahkan pernah sampai 2 hari dan nggak kena charge lebih loh. Bisa sampai 2 hari gini karena psikolog yang aku pilih responnya cukup lambat. Sesuai dengan harganya. Meskipun gitu, aku sih nggak masalah. Karena yang terpenting aku tetap nyaman dan penyelesaian yang diberikan bisa aku praktekin. Milvik ini salah satu aplikasi telemedik andalan aku. Memang sistemnya subscription, tapi biayanya murah kok. Start from 35.000 per bulan, udah bisa dapat unlimited 24/7 konsultasi dokter umum dan spesialis selama sebulan. Udah termasuk obat, meskipun di limit ya. Tapi value-nya oke banget sih. Bayarnya juga gampang, bisa pakai credit card, atau yang nggak punya CC bisa pakai GoPay. Emang sih, minusnya untuk ke dokter spesialis atau psikolog harus bikin appointment. Cuma nggak masalah. Dan dari semua aplikasi online, psikolog di Milvik ini yang menurutku paling cocok. Oke, emang apa sih yang bedain konseling di Milvik dan aplikasi lainnya? Di Milvik, beliau dengan sabar menuntut aku buat mencari jalan keluar. Selain sabar, instruksinya pun jelas dan mudah diikuti. Terus, buat kalian yang gak suka lewat aplikasi, kalian bisa konsultasi via WhatsApp. Dan kalian bisa dapat free 1 kali trialnya loh. Info selengkapnya bisa kalian cek di caption. Jadi kesimpulannya, mending pakai yang mana nih? Ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Tergantung budget, metode pembayaran, kecepatan respon, durasi konseling, dan pelayanan yang dibutuhkan. Aku coba rangkum jadi bentuk skor kayak gini ya, buat kasih visualisasi. Skor 4 tertinggi dan skor terendah adalah 1. Dari tabel berikut, buat kalian yang sukanya konselor yang fast response, aku rekomendasiin pakai Halodoc. Tapi buat kamu yang punya budget super mepet, aku rekomendasiin banget si Good Doctor. Buat kalian yang posisinya ada di tengah-tengah, bisa cobain Alodokter. Secara pribadi, aku merekomendasikan pakai Milvik. Terjangkau dan cocok juga dengan konselingnya. Selain itu, aku juga nggak ada masalah dengan pembayaran secara subscription. Udah gitu, mereka juga offer benefit-benefit lain yang nggak ada di aplikasi lain. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Terus buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!